Apa itu liturgi? Liturgi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, dua kata, laos dan ergon. Laos itu artinya rakyat, ergon artinya pekerjaan. Jadi secara hurufiah liturgi merupakan pekerjaan publik, pekerjaan umum, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama oleh jemaat. Sekali lagi ya saudara, dilakukan bersama-sama. Jadi kalau dalam konteks ibadah, dalam konteks kebaktian, liturgi itu kegiatan peribadatan yang melibatkan jemaat untuk aktif. Saya ulangi ya, liturgi itu kegiatan dalam peribadatan Kristen supaya jemaat itu aktif. Aktif untuk apa? Aktif untuk menyembah dan memuliakan Tuhannya. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah tema kita hari ini, yaitu tentang liturgi. Kalian semua, saya yakin sudah pernah mimpin liturgi, baik disebut liturgis perempuan ataupun liturgos bagi yang laki-laki. Tapi pertanyaannya begini saudara, apakah kalian benar-benar memahami tentang liturgi itu? Saya berharap pengajaran liturgi hari ini dapat menolong kalian untuk dapat melayani lebih baik, untuk dapat menolong kalian supaya lebih maju dan lebih kreatif di dalam memimpin liturgi, melibatkan jemaat, melibatkan anggota untuk aktif menyembah Allah dan memuliakan Dia. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah persekutuan kami, berkatilah pembelajaran kami, agar para remaja dapat mengerti tentang liturgi, sehingga setelah ini mereka dapat melayani-Mu dengan lebih baik dan kreatif. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sore hari ini saya ambil dari Mazmur 124 ayat 8 yang berkata demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Liturgi adalah kegiatan peribadatan yang melibatkan jemaat, yang melibatkan anggota untuk aktif bersama-sama. Ini digarisbawahi ya, pengertian liturgi itu kegiatan peribadatan yang melibatkan jemaat, yang melibatkan anggota untuk aktif bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan sendirian, tapi bagaimana liturgis atau liturgos itu melibatkan anggotanya, melibatkan jemaatnya untuk aktif bersama-sama menyembah Allah dan memuliakan Allah. Nah, semua mulai dari sejarahnya dulu. Kalau dulu kalian di sekolah minggu itu dilayani, terima jadi istilahnya ya, tinggal diajak nyanyi, diajak berdoa, itu di sekolah minggu. Tetapi sekarang dengan bertambahnya usia, kalian makin berkembang, kalian makin bertumbuh, maka pribadi yang sehat itu ganti, yaitu melayani, bukan dilayani terus. Waktu sekolah minggu kalian dilayani, kalian tinggal nyanyi, ya tinggal ngikuti begitu saja itu di sekolah minggu. Kenapa? Karena masih anak-anak. Tetapi sekarang ketika kalian berpindah, sudah naik ke remaja, kalian diajari untuk melayani. Artinya apa? Sudah bertambah, sudah bertumbuh, berarti kalian sudah berkembang. Itu yang sehat. Pertumbuhan seseorang yang sehat itu kesiapan untuk melayani, bukan dilayani terus-menerus. Nah ini ya, menjadi pribadi yang sehat. Jadi sekarang kalian sudah masuk di remaja, kalian sudah menjadi anggota remaja. Saya berikan contoh begini aja dah. Ketika bayi kalian kan gendong, disuap, dinina bobokan, itu bayi ya kan.
Tetapi ketika kalian makin bertumbuh, makin bertambah usianya, masa tetap disuap, masa tetap dininabobokan, masa tetap digendong? Enggak kan? Seumpama saja kalau kalian ini sudah SMP, bahkan ya hampir selesai kelas 9, masih dininabobokan, masih disuap, masih digendong, apa ndak kebayang menjadi pribadi yang aneh? Seperti apa jadinya? Kalau secara fisik saja sudah lebih besar, secara fisik saja sudah lebih tinggi dari mamanya, masih disuap. Nah, ini saudara ya, jadi manusia itu harus berkembang. Fisik saja sudah bertumbuh dan bertambah, apalagi yang namanya rohani. Rohani yang sehat, rohani yang bertumbuh adalah rohani yang terus mau melayani, bukan dilayani terus. Tidak boleh jomplang, tidak boleh tidak seimbang. Orang yang pertumbuhannya tidak seimbang antara fisik dan rohaninya, maka sebenarnya disebut tidak sehat. Memang hidup sih, hidup, tapi tidak sehat. Ya, Rasa ingin kalian menjadi pribadi yang sehat. Dulu dilayani, sekarang sudah mau melayani. Nah, sekarang setelah di remaja, kalian diajari untuk melayani. Salah satunya adalah dengan memimpin liturgi. Rasa bersyukur sih kalian semua nurut, tidak ada yang nolak, tidak ada yang rewel. Bersyukur artinya apa? Kalian mau belajar. Tapi persoalannya begini, saudara. Apakah di antara kalian yang hampir 1 tahun, sudah 1 tahun kalau tidak salah ya, di remaja, atau hampir 2 tahun, atau sebentar lagi selesai 3 tahun, pertanyaannya, apa kalian bertumbuh? Apa kalian berkembang dalam segala hal? Secara khusus malam hari ini kita berbicara soal liturgi. Apakah kalian bertumbuh dan berkembang sehat dalam pelayanan liturgi? Apakah ukurannya seseorang atau kalian yang remaja itu, sebenarnya bukan remaja aja semua sih, tapi karena sekarang konteksnya ngomong remaja, apakah ukurannya seseorang disebut sehat rohaninya? Kalau sehat fisiknya sudah jelas, sekarang sehat rohaninya. Dalam hal ini di dalam komunitas Regewangi atau komunitas remaja. Nah, orang yang sehat, remaja yang sehat, itu pasti bertumbuh berkembang. Apanya? Pengenalan akan Allahnya. Pasti bertumbuh, pasti bertambah, pasti berkembang. Itu pribadi yang sehat. Tapi kalau misalnya kalian sudah remaja, Allahnya saja tidak kenal, firmannya tidak kenal, tidak tahu, ini tidak tahu, itu tidak tahu, saudara jangan tenang-tenang loh, berarti saudara tidak sehat. Ya, Lose berharap kalian semua sehat, bertumbuh, bertambah, dan berkembang. Pengenalan akan Tuhan Allahnya. Kalau kalian bertumbuh, bertambah, dan berkembang, pengenalan akan Allah, maka kalian akan mengenal dirimu, lebih mengenal dirimu. Sebab pengetahuan akan Allah itu menjadi dasar bagaimana engkau mengenal dirimu. Lalu yang kedua, seseorang yang disebut sehat, bertumbuh dan berkembang di dalam kerohanian, semangatnya bertambah, bukan loyo, bukan malah kalau diajak pelayanan malah mengatakan, udah aku mundur aja, aku tidak mau. Bukan begitu, itu tidak bertumbuh namanya, itu tidak berkembang. Orang yang sehat, yang bertumbuh, yang berkembang, semangatnya bertambah, giatnya bertambah, disiplinnya bertambah. Apakah cukup itu? Paling tidak harus berikan 3 sore hari ini. Seseorang remaja yang disebut sehat, bertumbuh, berkembang, dan bertambah. Apa itu? Mempengaruhi orang lain supaya sama-sama sehat. Jangan mempengaruhi supaya sama-sama tidak sehat. Jangan. Harus sama-sama sehat. Ditularkan, dipengaruhi temannya supaya sama-sama sehat. Ya saudara, jadi tujuannya dengan belajar liturgi ini supaya kalian menjadi pribadi yang sehat, pribadi yang bertumbuh, yang berkembang dan bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan kita. Mari kita perhatikan apa saja yang harus benar-benar kita perhatikan sesungguhnya di dalam seseorang memimpin liturgi. Kita harus ingat yang pertama, liturgos atau liturgis itu mengajak semua anggota untuk aktif terlibat
di dalam peribadatan untuk menyembah Allah dan untuk memuliakan Dia. Karena itu yang pertama-tama suara harus jelas. Suara tidak boleh geremeng dalam bahasanya ya. Jadi harus jelas. Kan Lose memang beberapa waktu ini tidak menegur kalian secara langsung dalam hal suara, supaya apa? Belajar dulu memimpin liturgi. Tapi hari ini kesempatan yang paling baik, Lose harus ngomong. Nggak boleh di dalam memimpin liturgi itu ngomongnya ke susu-susu, atau kadang putus-putus, atau kadang tidak jelas. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalian sedang mengajak, lagi ya, sedang mengajak anggota atau jemaat untuk aktif terlibat di dalam ibadah dan di dalam memuliakan Allah. Kata-kata dan suara harus jelas. Kadang suaranya kencang, kata-katanya tidak jelas. Atau kata-katanya jelas tapi lirih banget. Mari ya diperbaiki ya, supaya kalian bertumbuh, berkembang, dan bertambah. Karena liturgi itu ngajak orang lain supaya memuliakan Allah dan menyembah Dia. Itu yang pertama kata-kata. Lalu yang kedua, selama ini ada dua macam yang kita lakukan ya di tengah-tengah remaja. Yang pertama yaitu dengan suara saja. Nah saudara, yang kedua ada dengan video, kalau itu gabungan dengan pemuda. Saudara perlu diperhatikan, Allah itu siapa? Kita menyembah Allah itu Allah siapa? Lagi, kalau engkau mengenal Allahmu yang maha besar, maha tinggi, berdaulat, engkau tidak akan sembarangan menampilkan dirimu dengan baju tidur, dengan kaos yang robek-robek. Memang Allah tidak melihat pakaian kita, tetapi pakaian bagaimana kita memakai itu sebenarnya menghormati Tuhan juga, menghormati Allah yang maha besar. Kalian tidak sembarangan, walaupun dalam pelayanan liturgi itu suaranya yang didengar karena kita masih online. Tetap kalian harus rapi dan sopan, karena kita bukan menghadap manusia, kita menghadap Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa, bukan sembarang Allah. Itu ya saudara, diperhatikan. Lalu yang ketiga, ketika kalian memilih lagu itu mencerminkan karakter gereja. Dan kalian tahu gereja kita ini apa? Mari pilih, dengarkan baik-baik. Kata-kata harus jelas di dalam lagu itu. Tidak boleh isinya hanya na. Enggak boleh. Pujian itu kan memuji Allah. Kata-kata syair harus jelas. Jangan memilih pujian yang musiknya kenceng tapi syairnya ngajarkan apa kalian tidak tahu. Yang lebih celaka lagi, kalian asal comot, tidak mendengarkan dulu lagu itu. Jangan ya saudara, diperbaiki mulai sekarang. Jadi kalau menyiapkan pelayanan jangan dadak hari Sabtu. Paling tidak seminggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya sudah mulai mendengarkan pujian apa nantinya yang akan kita nyanyikan bersama. Loh, kalian ikut nyanyi loh. Jangan sampai disetel kalian malah makan, jalan-jalan, nge-game, yang nyanyi kaset, tidak memuliakan Allah. Kita kan mau memuliakan Allah di dalam ibadah. Kita kan mau meninggikan Allah. Meninggikan Allah lewat ibadah dan pujian, dan juga lewat persembahan. 1 tahun lebih sudah kita berdoa dan kita membawa persembahan kita. Pertanyaannya, kapan kalian bawa ke rumah Tuhan? Loh, memuliakan Allah itu 3 loh saudara. Yang pertama lewat suara, yaitu pujian. Yang kedua persembahan. Yang ketiga kita mau melayani dengan tubuh kita, dengan seluruh diri kita. Itu memuliakan Allah. Mari jangan sampai mandek, jangan sampai kita jomplang, badannya sehat, rohaninya tidak sehat. Jangan. Ini diperhatikan ya. Sebentar lagi lo akan terangkan bagian-bagian mana yang menunjukkan bahwa kalian itu bertumbuh, bahwa kalian itu berkembang, bahwa kalian itu benar-benar memahami dengan baik tentang liturgi itu. Mari kita coba teliti dari liturgi kita. Lose tidak hendak dulu mengajak kalian diskusi kok liturgi seperti ini ya, enggak.
tapi lo langsung ajak kalian untuk nurut. Seperti ini loh yang diamanatkan, yang dimandatkan oleh tata gereja kita, yaitu remaja atau pemuda sudah diajari liturgi umum. Untuk apa? Supaya kalian tidak kaget nantinya ketika ibadah di umum. Ada loh gereja yang remaja pemudanya tidak diajarkan liturgi umum, sehingga ketika mereka sudah berkembang harusnya ikut umum, mereka bilang begini, nggak enak, nggak kerasan. Loh, itu karena tidak diajarkan liturgi umum. Baik, sekarang Lose mau ngomong soal ikrar orang-orang kudus. Itu yang pertama ya. Saudara, ayo tunjukkan bahwa dirimu hidup di dalam ikrar itu. Lose memberikan contoh saja. Kalian mengolah dengan kata-kata judulnya itu ditambahkan. Misalnya kalian tambah, saya mencoba belajar. Misalnya ya saudara ya, saya mencoba belajar, saya terus belajar untuk dapat melakukan ikrar orang kudus. Karena itu mari saudara kita ikrarkan ikrar orang-orang kudus. Nah begitu kalian tambahin judulnya, pengantarnya. Jangan plek ketiplek begitu. Itu artinya kalian cuma copy paste saja, tidak menunjukkan perkembangan apapun, termasuk ketika janji setia. Boleh ditambahkan pengantar di situ. Itu kan Lose kasih contoh supaya kalian dapat patronnya, supaya kalian mengikuti polanya. Tetapi kalian bisa memasukkan pengalaman diri kalian atau ayat Alkitab berkaitan dengan janji setia itu. Begitu ya saudara. Lalu urutan yang ketiga yaitu saat teduh. Saat teduh pun sebelumnya Lose kasih contoh begini. Mari kita segera memulai persekutuan Rege Wangi sore hari ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Sampai hari ini di antara kalian gak ada yang mencoba mengolah kalimat pengantar itu. Sebenarnya di situ pemahamanmu bertambah atau tidak dari pengantarnya itu. Ya, setelah ini mari bertambah ya, berkembang ya. Jangan plek ketiplek begitu. Ayo tunjukkan. Remaja itu kan dinamis. Remaja itu kan harusnya bertumbuh dan berkembang. Jadi di pengantarnya bukan dibolak-balik loh saudara, liturginya bukan loh ya. Termasuk ketika votum dan salam. Kalau votum dan salam tidak boleh diubah, tetap seperti itu. Kalau dari awal tadi ikrar, janji, dan saat teduh, pengantarnya bukan isinya, pengantarnya boleh kalian beri pengantar sendiri. Sehingga hidup itu kan ngajak orang lain untuk bersama-sama memuliakan Allah, aktif menyembah Allah. Itu tujuannya ya, bukan dirubah isinya, tapi pengantarnya silakan ditambahin. Lalu masuk di dalam pujian kepada Allah Tritunggal. Ini persoalan kita selama ini. Kalian langsung nancep saja, tidak diperhatikan. Padahal judulnya jelas kok, pujian kepada Allah Tritunggal. Apa maksudnya? Kalian sejak awal diajari Allah kita Allah Tritunggal. Yang kita muliakan itu Allah Tritunggal. Kalau milih lagu ya Allah Tritunggal. Jangan main nancep begitu. Lose tidak permasalahkan kalian pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris, tidak persoalkan. Tapi judulnya saja sudah jelas, pujian kepada Allah Tritunggal ya. Mulai sekarang mari diperbaiki ya. Jangan asal pokoknya lagu ini tancap di situ, jangan. Ayo bertumbuh, ayo berkembang. Termasuk pengantarnya itu sesuaikan dengan lagunya. Kalian bisa mengolah sendiri. Nah, pengetahuanmu tentang Allah itu akan nampak di dalam pengantar lagu Allah Tritunggal. Kalian perhatikan ya, kalian perhatikan baik-baik. Lose ingin justru kalian di remaja ini ayo bertumbuh, ayo berkembang. Jangan cuma gitu aja ya. Mari bertumbuh, mari berkembang. Sekarang soal panggilan ibadah. Mengapa harus ada panggilan ibadah? Loh saudara, engkau harus tahu sejak semula ketika Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa, Dia memanggil kita untuk ibadah, Dia mengundang kita untuk ibadah. Itu menunjukkan kasih karunia Allah. Betapa hebatnya Allah masih mau mengundang kita. Harusnya kita bersukacita, bukan malah aras-arasan, apalagi bangunnya terlambat atau ibadah persekutuan atau kebaktian itu sambil main game atau sambil lakukan yang lain. Jangan.
Kalau kalian tidak mengerti bahwa Allah yang memanggil, maka kalian akan bersikap sembarangan. Mari ya, berubah mulai sekarang. Nah, pengantarnya di dalam panggilan ibadah itu, ayo diolah, pakai kata-katamu. Dan selama ini masih memberikan contoh ayat-ayatnya. Suatu saat kalian harus cari sendiri panggilan ibadah, contohnya sujudlah menyembah, beribadahlah kepadanya, tinggikanlah Allah, pujilah Dia. Itu kalimat-kalimat di mana Allah memanggil kita untuk ibadah. Ya, tetapi yang menariknya begini saudara, baik dalam panggilan ibadah, baik dalam petunjuk hidup baru, baik dalam berita anugerah, kalian kan seringkali melihat di dalam ini Alkitab, ya kan? Jarang melihat Alkitab buku. Nah, di situ Lose berikan contoh di bawah ini. Coba kalian perhatikan. Nah, ayat-ayat ini coba kalian berani buka Alkitabmu ini, bandingkan dengan Alkitab buku. Ini ayat berapa yang benar? Karena di sini dicantumkan ada 2 ayat. Ya. Ayo, mari. Jangan malas, jangan segan. Jadi seringkali salah karena Lose memberikan contoh di Alkitab buku, kalian bukannya Alkitab jadi nggak pas, bukan ayat itu yang dimaksud. Ya, nanti kita akan belajar, coba dibandingkan dengan Alkitab dan Alkitab bukunya. Lalu lanjut soal pengakuan dosa. Sekali lagi ini kan namanya formula, ini kan namanya patron. Kalian boleh memberikan pengantarnya, begitu loh saudara. Jadi jangan plek-ketiplek begitu, tidak bertumbuh, tidak berkembang gitu aja sehingga daerah bosen. Kalian liturgi itu kan ngajak semua supaya aktif. Aktif untuk apa? Untuk ibadah dan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Dia. Diperhatikan saudara ya, untuk memuliakan Dia, untuk beribadah kepada Dia, diajak semua aktif. Sehingga yang lain, oh ini gini ya, kalau mikir, kalau ibadah ya, jadi seperti ini ya, maka saya pun harus lebih baik. Nah, harus jadi menginspirasi. Tolong diperhatikan ya. Berita anugerah berikutnya. Kalau berita anugerah redaksinya tetap seperti itu, karena itu sudah diformulasikan. Boleh sih diubah, tapi Lose masih sarankan untuk berita anugerah itu sama seperti redaksi yang diberikan. Kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru itu apa sih? Kok harus ada petunjuk hidup baru? Sebenarnya petunjuk hidup baru itu firman yang diberikan kepada kalian semua untuk jalani sepanjang minggu ini loh. Nah, itu petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru supaya kalian hidup baru, ikuti petunjuknya Tuhan. Gitu loh saudara. Lah, redaksinya boleh diganti. Tapi kalau ayatnya itu disesuaikan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan. Contohnya hari ini disesuaikan. Kenapa? Karena ngajari liturgi. Lalu selanjutnya pengakuan iman rasuli. Memang sekarang ini kan online. Paling gampang itu ngambil dari YouTube, plek pasang beres. Tapi setelah ini Lose ingin kalian, suara kalianlah yang direkam. Jadi kalian yang mengaku iman, bukan orang lain yang ngaku, kalian cuma dengar, diem, pasif. Bukan. Liturgi itu ngajak orang untuk aktif. Liturgi itu ngajak orang untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia dan memuliakan Dia dengan aktif. Lalu masuk dalam doa syafaat. Lose sangat sedih loh, dibuat mainan. Orang itu aja dikasih. Coba pikirkan, doa itu ngomong sama siapa sih? Ngomong sama Tuhan. Tapi coba denger kata-katamu sendiri. Bagaimana kalian berdoa? Lose tidak ngomong soal harus bagus, indah, berpuisi, enggak loh. Tapi doa itu kan lahir dari hati. Doa itu lahir karena pengenalan akan Tuhan. Jadi mari diperhatikan. Termasuk liturgi ini kan ngajak semua orang aktif menyembah Dia. Dia itu siapa? Allah. Bukan orang yang bisa kita ajak sembarangan. Di dalam liturgi pusatnya adalah firman Tuhan. Lose masih melihat banyak yang terlambat. Tetapi Lose juga mengapresiasi ada di antara kalian yang orang tuanya juga disuruh ikut dengar. Sehingga apa? Firmannya sama.
Jadi pusatnya liturgi itu ada pada firman Tuhan. Kalau kalian persekutuan, kalian kebaktian, tidak ada firman Tuhan, sebenarnya tidak berbakti kepada Allah. Setelah itu, setelah pemberitaan firman Tuhan, katekismus Heidelberg, kita punya pengakuan sebenarnya dua dalam kebaktian ini, pengakuan iman rasuli dan katekismus. Untuk apa? Saudara, sekarang mungkin kalian belum terlalu memerlukan, tapi suatu saat kalian sangat-sangat perlu. Gimana sih kalau bersumpah? Bagaimana sih harusnya hidup saya ini? Itu dalam katekismus Heidelberg kita dituntun di sana, saudara. Karena itu bacalah yang baik, dimengerti isinya, dimaknai. Jangan baca tuh, contoh ya saudara, mari kita baca bertanggal loh kok begitu gitu loh ya. Ayo tuh, kalian kan sudah bukan anak kecil. Nggak suka kan kalau dibilang anak kecil. Kan kalian sekarang udah SMP, sudah kelas 7, 8, 9, kan sudah bertumbuh. Yang jelas, belajar yang jelas. Kata-kata yang jelas menunjukkan isi pikiranmu yang jelas juga. Jangan terlalu senang kalau ngomong yuk, jangan terlalu senang. Karena itu menunjukkan dirimu yang sebenarnya tidak sehat. Lalu ada persembahan. Tahukah saudara, mengapa dalam persekutuan atau kebaktian ada persembahan? Kalau engkau mengerti, maka hidupmu akan jujur di hadapan Allah. Karena Allah mengajar kita untuk membawa persembahan dengan jujur. Ayo redaksionalnya diganti dengan pengakuan imanmu, dengan apa yang kau pahami tentang panggilan Allah dengan membawa persembahan. Saya berharap semua yang mendengar, yang memperhatikan pengajaran hari ini, ayo dibawa persembahannya ke rumah Tuhan ya. Sudah 1 tahun, kalau tidak salah 1 tahun sudah 2 bulan atau 3 bulan begitu. Tidak boleh loh ngomong Tuhan saya bawa persembahan tapi tidak bawa loh. Kalian nipu Tuhan. Tidak boleh demikian. Maka di dalam peribadahan selanjutnya jangan lupa doa persembahan, sering dilewati. Kadang lo sengaja tidak cantumkan, tapi kalian ya melewati begitu saja. Tidak boleh ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah setelah itu warta komisi ke bawah tetap sesuai dengan redaksi di situ, tidak boleh dirubah. Yang tadi yang lo bilang, mari tunjukkan bahwa dirimu bertumbuh, bertambah, berkembang dalam pengenalan akan Tuhan Allah kita. Maka engkau akan mengenal dirimu, semangatmu bertambah, giatmu bertambah. Kemudian engkau juga mengajak rekan-rekanmu untuk bertumbuh dan berkembang. Mari kita melayani Tuhan kita dengan baik, sekalipun kita tidak melihat Allah, tapi sebenarnya kita melayani Dia. Lalu berikan pengajaran liturgi sampai hari ini masih secara garis besar saja dengan harapan ayo bertumbuh, ayo berkembang, ayo bertambah. Jangan asal wis pokoknya begitu baca aja tidak jelas. Jangan ya saudara, mari berubah dan lo seingin nanti dalam minggu-minggu tertentu liturginya dalam bentuk video. Kalian belajarlah untuk dapat merangkai video itu dengan baik. Tunjukkan kreativitasmu ya. Jangan hanya mengatakan tidak bisa. Kalian lo masih muda. Lo saja yang sudah tua mau belajar kok. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, oleh karena hamba-Mu dapat memberikan sedikit pengetahuan tentang liturgi kepada para remaja ini. Karena sesungguhnya yang hamba-Mu khawatirkan adalah mereka lupa bahwa yang sedang dilayani, yang sedang ditinggikan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha dahsyat. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian untuk benar-benar memiliki hati yang menyembah Engkau, hati yang melayani Engkau, hati yang meninggikan Engkau, sehingga ketika kami diberikan bagian hak istimewa untuk melayani dirimu, maka kami akan meramu sedemikian rupa supaya semua orang terlibat dengan aktif dan menyembah serta memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.